1. Cerdaskah investasi A1000 bulan ke Bitcoin sekarang? Para analis menjawab. 2. Bitcoin hits historic high of 123k, what's next for crypto? 1. Cerdaskah investasi A1000 bulan ke Bitcoin sekarang? Para analis menjawab. Apakah bijaksana melakukan investasi rutin A1000 bulan ke Bitcoin saat ini? Para ahli beri penilaian. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mulai berinvestasi dalam Bitcoin? Pertanyaan ini semakin sering muncul seiring dengan lonjakan harga Bitcoin yang mencapai rekor tertinggi baru. Meski demikian, analisis terbaru menunjukkan bahwa investor retail belum sepenuhnya kembali ke pasar kripto. Namun, ada tanda-tanda bahwa peningkatan harga Bitcoin dapat segera menarik mereka kembali. Namun, apakah bijak untuk mulai membeli Bitcoin saat harganya sudah mencapai 6 digit? Para ahli sendiri masih terpecah pendapat tentang hal ini. Haruskah Anda mulai melakukan rata-rata biaya dolar mingguan ke Bitcoin? Menurut perhitungan dari Bitbo, jika seorang investor retail menginvestasikan $1.000 per bulan ke Bitcoin selama 2 tahun terakhir, mereka akan memiliki sekitar 0,4588 BTC, dengan return atau imbal hasil sebesar 114,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih memberikan imbal hasil yang signifikan bagi investor jangka panjang, meskipun performanya tidak seagresif siklus sebelumnya. Aset ini tetap diminati oleh mereka yang ingin melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Tapi bagaimana jika Anda baru mulai menerapkan strategi ini sekarang, ketika harga Bitcoin sudah mencapai lebih dari $100.000? Contoh nyata, keputusan Steve. Belakangan, seorang investor bernama Steve, yang mengaku bukan penggemar berat Bitcoin, mengumumkan akan menginvestasikan $1.000 per bulan ke Bitcoin selama masa jabatan Presiden Trump. Saya tidak percaya saya mengatakannya, tapi saya telah memutuskan untuk berinvestasi $1.000 per bulan ke Bitcoin untuk masa depan, kata Steve. Ini adalah diversifikasi yang hebat, dan selama Trump masih menjabat, saya tidak melihat risiko besar dalam investasi berbasis kripto. Angka tersebut mencerminkan kontribusi rata-rata investor retail. Keputusan Steve menimbulkan pertanyaan, apakah ini tanda bahwa investor retail akan kembali bergerak masif ke pasar Bitcoin? Pendapat para ahli beragam dan kontroversial. Jack Claver, Managing Director di Digital Ascension Group, justru berpendapat bahwa sekarang adalah waktu terburuk untuk memulai strategi seperti ini. Ini sudah puncak siklus. Mungkin hanya tersisa 10% kenaikan sebelum bear market berikutnya. Anda seharusnya melakukan DCA di dasar bear market. Membeli aset lain selain BTC saat ini lebih baik, sebelum musim alt dimulai. Rotasi keluar dari BTC sudah terjadi, ujar Claver. Namun, Udi Wertheimer, investor kripto ternama di X, memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, yang penting bukan level harga, melainkan membuat keputusan yang tepat meskipun dalam ketidakpastian. Kesalahan termahal adalah menolak membeli Bitcoin di $120.000 hanya karena Anda pernah menjualnya di $30.000. Saya dan teman-teman menjual semua Bitcoin kami di $100 dan baru mulai beli lagi saat AS 500 A1000. Menurut Anda kami menyesal? Jangan bodoh. Lakukan apapun agar Anda tidak terjebak pola pikir itu. Kita akan naik jauh lebih tinggi, jadi tidak masalah jika Anda melewatkan kenaikan 4x di sepanjang jalan, ungkap Wertheimer. Data dari CryptoQuant, perspektif lebih optimis. Data dari CryptoQuant memberikan perspektif yang lebih optimis. Analisis terbaru Jo-Yoon Ryu menyebut Bitcoin belum memasuki fase euforia seperti puncak siklus sebelumnya. Ia percaya kita mungkin berada di fase awal yang disebutnya tarian terakhir, periode pertumbuhan monumental sebelum puncak sebenarnya tercapai. Ryu merujuk pada indikator GREET, yang saat ini masih moderat, jauh di bawah puncak 2021. Ia juga menunjukkan rasio RHODL, yang baru berada di 32%. Contoh representatif adalah rasio RHODL yang saat ini hanya 32%. Metode ini secara tradisional mencerminkan perilaku holder jangka panjang dan distribusi kekayaan antar kelompok investor. Ini menunjukkan investor retail, prawns, belum sepenuhnya terlibat di pasar. Sejarah menunjukkan, fase euforia sejati terjadi saat dana retail benar-benar mengalir masuk, dan kita belum melihat itu, papar Ryu. Kesimpulan, kapan waktunya keluar? Jika analisis Ryu terbukti benar, keputusan Steve bisa jadi langkah cerdas, usaha memanfaatkan momentum sebelum Bitcoin meroket lebih tinggi. Namun, pertanyaan penting tetap sama, kapan saat yang tepat untuk keluar sebelum bear market berikutnya datang? Bagaimana pendapat Anda? Apa pendapat Anda tentang debat para pakar mengenai waktu terbaik untuk membeli Bitcoin di atas? Yuk,
Sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter Bin Crypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto. Penyangkalan. Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apapun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli Bin Crypto yang berbahasa Inggris. 2 Bitcoin hits historic high of 123k. What's next for crypto? Bitcoin has officially become the most valuable asset, reaching a staggering price of $123. On July 14, 2025, Bitcoin made headlines by surpassing the $123 mark for the very first time. This remarkable surge propelled Bitcoin's market capitalization to an impressive $3.67 trillion, positioning it as one of the most valuable assets globally, even surpassing tech giant Google to climb the 6th spot in the world rankings. The recent price increase of Bitcoin can be attributed to a combination of significant inflows into Bitcoin ETFs, heightened institutional interest, and clearer regulatory expectations in the United States. According to Varsity Investors, Bitcoin spot ETFs in the US recorded an astonishing inflow of $1.17 billion in a single day, marking the second largest daily inflow in the history of cryptocurrency ETFs. Leading the charge is BlackRock with its issuers Bitcoin Trust, EBIT, which accounted for $448 million, followed closely by Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund at $324 million. The total assets accumulated in Bitcoin spot ETFs have now exceeded $50 billion. Currently, Bitcoin ETFs can purchase Bitcoin in massive quantities, while the amount of Bitcoin being mined is relatively small. Miners can only generate tens of millions of dollars per day, but ETFs can buy over $1 billion in a single day, explained Anthony Kusuma, Vice President of Indodax, in a press release on July 15, 2025. When demand far exceeds supply, it's only natural for prices to continue rising and set new records, he added. Anthony pointed out that this phenomenon indicates that the cryptocurrency market is no longer just a playground for retail investors. What's even more intriguing is that it's not just small investors riding the trend anymore. Major players like BlackRock and Fidelity are now entering the scene with trillions of rupiah in investments when converted, he elaborated. With the introduction of ETFs, these institutions no longer need to worry about storing Bitcoin or Ether themselves. They can simply buy ETFs as they would stocks, which integrates cryptocurrencies into the mainstream financial market rather than being viewed as mere experiments, he continued. Anthony emphasized that this trend is also supported by increasingly clear regulations in major countries. He noted that while cryptocurrencies were once considered wild and unregulated, there are now frameworks being established to ensure safety. This signals that cryptocurrencies are not going away. They are becoming more recognized. In the long run, this could help maintain Bitcoin and Ether prices at high levels or even push them higher, he stated. However, Anthony also cautioned investors to remain prudent. He advised that high prices do not mean investors should rush into the frenzy. He offered some advice for cryptocurrency investors. Utilize safe investment strategies, such as dollar cost averaging, to keep risk manageable. Even though the outlook is bright, cryptocurrencies still experience volatility, Anthony advised. With demand significantly outpacing supply, global regulatory support, and the role of ETFs driving liquidity, the record price of $123 may just be the beginning of a new chapter in the history of global finance.